Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Jemaat Tuhan pada hari ini? Saya percaya bahwa Jemaat Tuhan ada dalam keadaan sehat dan dalam naungan Tuhan. Mari Jemaat Tuhan kita siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami untuk kami menyembah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan memuji Tuhan karena kita percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk setiap kita bersuka. Haleluya. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku masuki gerbangnya. Cita kami asalnya dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kembali kita masuk dalam ibadah pada minggu hari ini, dan kita terus mengikuti pelajaran tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Karena kita percaya bahwa inilah saatnya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yang didahului dengan berbagai peristiwa demi peristiwa yang terjadi, baik itu di bumi maupun di langit. Tanda-tanda yang akan diberikan oleh Allah untuk memperingatkan gereja agar supaya kita semua siap. Kita jangan sibuk terus dengan semua kesibukan yang ada. Itu tidak apa-apa, tapi jangan lupa bahwa kita hidup pada hari-hari terakhir. Karena itu kita harus banyak waktu juga untuk kita berikan untuk menyelidiki firman Allah dan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum jauh kita mendengar firman Allah, saya ajak kita semua tunduk kepala. Kita mau berdoa. Di hadapan hadirat Allah kami datang dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur.
karena betapa besar anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap pribadi kami. Hingga sampai hari ini Tuhan, kami tetap ada dalam keadaan baik. Kami sadar bahwa semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, Engkau lawat ya Tuhan, agar setiap pribadi yang mengikuti siaran ibadah ini sungguh-sungguh akan diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu kami sampaikan. Kami terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh firman Allah ini, kita akan membaca dulu satu ayat yang tertulis di dalam kitab Wahyu pada pasal 12. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu pada pasal 12. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau kita melihat gambar yang ada di sini, dikatakan ada seorang wanita yang berkepala, yang bermahkota 12 bintang, dan bersalutkan matahari lalu bulan di bawah kakinya. Dan wanita itu dalam keadaan hamil dan dalam kondisi kesakitan karena dia akan melahirkan. Lalu ada seekor naga yang berkepala 7 bertanduk 10. Dia berdiri di depan wanita yang dalam keadaan kesakitan karena melahirkan. Dan naga ini siap untuk melurur anak yang akan dilahirkannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama mengerti bahwa wanita ini adalah gambaran dengan gereja. Wanita itu adalah juga gambaran saudara dan saya. Kita sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sebagai gereja Tuhan, kita harus mau melahirkan jiwa-jiwa. Kita tidak boleh berdiam diri di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Justru setiap kita harus punya kesempatan untuk menceritakan Yesus kepada semua jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Memang semua orang yang mau melayani Tuhan akan alami kesukaran, akan alami kesakitan, penderitaan. Tetapi saudara tidak perlu takut, karena pertolongan dari Allah pasti ada. Saudara sekalian, ketika wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki, firman Allah berkata, anak itu langsung diraihkan, dibawa ke takhta Allah. Saudara, anak ini dibawa lari ke takhta Allah. Setan atau iblis yang dilambangkan dengan naga berkepala 7, bertanduk 10 ini. Ini adalah iblis, ini adalah setan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, dia mengejar anak yang dilahirkan itu untuk menelannya. Bapak Ibu, tetapi dia tidak dapat karena di sana disambut dengan perang yang besar. Terjadilah peperangan di sorga karena malaikat-malaikat Allah menjaga anak ini
agar supaya tidak dilulur oleh iblis. Dan Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, siapakah anak ini? Anak inilah jiwa-jiwa yang dilahirkan oleh gereja. Anak inilah jiwa-jiwa yang dilahirkan oleh saudara dan saya, oleh setiap orang yang melayani Tuhan, yang memenangkan jiwa-jiwa. Itu adalah bayi-bayi yang dilahirkan untuk kerajaan Allah. Maka semua pekerjaan yang kita kerjakan, semua pelayanan yang kita layani, itu tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kelahiran dalam gereja ini harus terus terjadi. Karena target Allah adalah dunia harus dibawa ke hadirat Allah. Jadikan semua bangsa itu muridku. Itu target Tuhan. Dan itulah tugas dari saudara dan saya. Itu adalah tugas gereja. Oleh sebab itu, kalau gereja tidak masuk di dalam urapan kuasa yang kuat, saudaraku, bagaimana menghadapi peperangan ini? Ini adalah satu peperangan yang begitu dihadapi, begitu mengerikan. Tetapi orang-orang yang ada dalam urapan kuasa Roh Allah, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, dia tetap melahirkan. Dia tetap bersaksi. Dia tidak mundur. Dia tetap melahirkan walaupun di tengah-tengah kesulitan. Dan saudara lihat, begitu anak itu layak diangkat dan pembelaan dari sorga begitu kuat, maka iblis dicampakkan ke bumi. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Perhatikan naga yang mengejar anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita ini. Saudara-saudaraku, maka terjadi pembelaan. Mikael langsung mengadakan peperangan melawan naga itu. Terus, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. oh, naga ini pun ada pasukan yang membantunya. Naga ini pun ada timnya. Saudara-saudara sekalian, terjadi peperangan yang dahsyat. Terus, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. oh, ternyata naga itu tidak bertahan, tidak mampu menghadapi peperangan di sorga itu. Akhirnya mereka kehilangan tempat di sorga. Terus, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. saudara sekalian yang Tuhan kasihi, inilah kita lihat satu kemenangan yang luar biasa. Tidak ada ceritanya setan itu bisa menang berperang melawan kerajaan Allah. Saudaraku, dia dicampakkan ke bumi, dilemparkan ke bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang benar-benar di tengah-tengah situasi pada hari-hari terakhir, di mana Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Kelihatannya tidak mungkin bisa lakukan. Tetapi kita lihat roh yang menyala di dalam hati kita tidak akan pernah berdiam diri. Roh itu akan memberikan satu semangat yang tinggi agar supaya gereja terus melahirkan jiwa-jiwa. Saudara, jangan terhambat oleh situasi yang ada saat ini. Jangan terhambat oleh apapun. Saudaraku, tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tetap bersaksi tentang anugerah dan berkat Allah. Apalagi dalam situasi seperti ini, saudara, Bapak Ibu sekalian, menghadapi virus yang mematikan ini, ada banyak ketakutan yang menguasai dunia ini. Beritahu kepada dunia bahwa ada satu penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Dia selalu ada bersama-sama. Dia ada di tengah-tengah gereja. Dia ada di dalam gereja. Dia ada di dalam pribadi kita semua. Dan perkenalkan dunia kepada Yesus. Adanya satu-satunya juru selamat, itu adalah Yesus Kristus Tuhan.
Dan apabila kita mau datang berlindung kepada Tuhan, tidak akan pernah terjamah oleh virus yang mematikan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu mari kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buang segala kebimbangan, buang segala ketakutan, buang segala keraguan. Saya tahu bahwa setiap manusia punya ketakutan. Oleh karena itulah maka kita berlindung kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ketika iblis itu sadar bahwa dia dicampakkan ke bumi. Saudara-saudara sekalian, apa yang dia lakukan? Ayat 13 dalam Wahyu pasal 12. Ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saudara, ketika naga itu sadar, dia dicampakkan ke bumi atau dilemparkan ke bumi. Firman Allah berkata, maka dia mengejar perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saudara, naga itu begitu marah karena dia telah kehilangan tempat di sorga. Saudara-saudara sekalian, sekarang dia dilemparkan ke bumi. Dan dia merasa bahwa sudah habis harapannya untuk tidak akan lagi bisa ke sorga. Oleh karena itu, dia mengejar wanita itu. Karena perempuan ini adalah menjadi satu hambatan bagi iblis untuk menguasai dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu dikejarnya wanita ini. Dan perempuan ini dia berlari. Ini bicara tentang gereja Tuhan di tengah-tengah menghadapi tantangan. Saudara-saudara sekalian, dia menghindar. Saudaraku, kita mengelak. Saudara, Tuhan tidak memberikan kita sebuah perintah agar supaya kita tetap bertahan menghadapi semua keadaan yang membahayakan kita. Kita lihat ketika Maria melahirkan Yesus, lalu Herodes berusaha untuk membunuh Yesus. Maka di tengah malam Yusuf bermimpi. Tuhan berkata lewat mimpi kepada Yusuf, ambil anak itu dan ibunya, bawa lari ke Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Yusuf mengambil Yesus. Lalu mereka lari. Dari Bethlehem mereka pergi ke Mesir. Menghindari. Saudara-saudara sekalian, demikian ini, wanita ini berlari. Sama seperti kita menghadapi situasi sekarang ini. Kita tidak boleh mentang-mentang kita beriman kepada Tuhan, lalu kita katakan saya percaya Yesus, virus tidak akan mengena kepada saya. Lalu kita jalan tanpa masker, lalu kita tidak menjaga jarak, lalu kita tidak cuci tangan, lalu kita jajan seenaknya, makan di pinggir jalan, makan seenaknya di tempat-tempat keramaian. Dan kalau terkena, saudara, itu bukan salah Tuhan, tapi itu kesalahan, kelemahan kita sendiri. Kita harus tetap waspada. Kita harus tetap berjaga-jaga. Saudara, bukan karena kita tidak percaya Tuhan, tetapi sebagai orang beriman, kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi contoh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mentaati aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah harus kita taati. Sebagai orang percaya sama Tuhan, sebagai orang beriman, kita harus menghargai apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena itu selalu saya anjurkan, protokol kesehatan harus tetap kita perhatikan. Cuci tangan selalu, jaga jarak selalu, kemanapun pergi pakai masker. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita ini berlari. Dan ketika dia berlari sudah dalam keadaan lemah. Karena dia baru melahirkan. Naga itu semakin mendekat.
Dan lalu saudara, naga itu menyemburkan air dari mulutnya. 7 kepala mengeluarkan air yang begitu deras. Dikatakan seperti sungai. Kita baca ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Saudara perhatikan, ular itu, firman Allah berkata, menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ini usaha iblis untuk supaya menghanyutkan wanita atau perempuan ini, atau untuk menghancurkan gereja Tuhan, agar supaya gereja musnah di bumi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beritahukan kepada saudara, Anda tidak perlu takut, karena Allah selalu membela gerejanya. Tuhan tidak pernah tinggalkan gerejanya. Mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, gereja atau umat atau pribadi-pribadi yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, tidak mungkin akan ditinggalkan Tuhan. Itu sebabnya ketika naga itu menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai, mengalir untuk menghanyutkan perempuan ini, tiba-tiba bumi mengangakkan mulutnya. Bumi terbelah. Kita teringat kepada Akan sekeluarga bersama dengan teman-temannya. Ketika mereka mengambil sebatang emas dan kain-kain yang mahal harganya, lalu disembunyikannya, maka dia dijatuhi hukuman. Dan bumi tiba-tiba menganga. Lalu Akan sekeluarga masuk dalam perut bumi secara hidup-hidup. Demikian saudara perhatikan saat ini. Ketika wanita ini atau perempuan ini, dia berlari sudah menjadi lemah, maka naga menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai, saudara, untuk menghanyutkan perempuan ini. Tetapi dia ditolong oleh bumi. Bumi mengangakkan mulutnya, lalu menelan semua air yang disemburkan oleh naga berkepala 7, bertanduk 10. Lalu saudaraku, ketika wanita ini sudah dalam keadaan kelelahan, tiba-tiba datanglah sepasang sayap burung nasar yang besar. Ayat 14. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita perhatikan firman Allah jelas berkata, ketika wanita itu berlari, dia ditolong oleh bumi menelan air yang disemburkan oleh naga itu. Maka tiba-tiba datanglah sepasang sayap burung nasar yang mengangkat wanita ini, menerbangkannya ke padang gurun, di mana dia dipelihara di sini selama 3,5 tahun atau 1.260 hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, padang gurun sudah sering kali saya katakan, ini sudah berubah menjadi Taman Eden. Padang gurun yang sudah berubah menjadi Taman Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, di sana manusia itu pakai pakaian apa? Saya katakan di sana di padang gurun, manusia masih pakai pakaian biasa seperti kita. Karena padang gurun ini bukanlah angkasa. Padang gurun ini bukanlah sorga. Padang gurun ini di bumi. Oleh karena itu wanita ini masih pakai pakaian yang ada di bumi. Sama pakaian kita sekarang ini. Jadi gereja di padang gurun masih pakai pakaian yang ada sekarang. Saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 37 sampai 40. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 37 sampai dengan 40. Sahut Filipus,
Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, perhatikan, setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ya, Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. ternyata Filipus dibawa lari oleh Roh Kudus ke Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba Dia di terus Kaisarea. memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia dibawa oleh Roh Kudus, masih pakaian biasa. Tidak berubah pakaiannya. Dia dibawa oleh Roh Tuhan dari baptisan sida-sida itu, orang Etiopia, lalu dia bawa lari ke Asdod. Demikian wanita yang dibawa lari oleh Roh Kudus ke padang gurun, dia masih pakaian biasa. Dia belum memakai pakaian kemuliaan. Ini harus diingat dengan betul. Dan peristiwa di sinilah, yaitu di mana satu diangkat, satu ditinggal. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang dibawa dan yang ada yang ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita teringat tentang Yesus pada waktu setelah dia dibaptis. Lalu keluar dari air, dia penuh dengan Roh Kudus. Firman Allah berkata, maka Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun. Dan kita lihat di sini peristiwa pengangkatan ini, di mana semua dibawa ke padang belantara. Satu diangkat, satu ditinggal. Saudara, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itulah maka kita semuanya berusaha agar supaya semuanya kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya ketika peristiwa ini terjadi, semua anggota keluarga kita terangkat ke padang gurun dan tidak masuk dalam 3,5 tahun antikris, siksaan yang besar terjadi. Nah, saudara sekalian, jadi kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa pakaian apa yang kita pakai di sana itu pakaian biasa. Lalu makanan apa yang kita makan di sana? Makanan di sana juga makanan biasa. Makanan yang kita makan di sini. Karena padang gurun itu adalah bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat kepada perjalanan bangsa Israel selama mereka di padang gurun. Kalau Bapak Ibu berpikir, oh, mereka bagaimana pakaiannya 3 tahun di padang gurun. Jangankan 3 tahun. Bangsa Israel di padang gurun itu 40 tahun. Mereka kakinya tidak bengkak, pakaiannya tidak rusak. Coba kita baca di dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat 3 sampai 4. Zakaria pasal 3 ayat 3 dan 4. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Nehemia pasal 9 ayat 21. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-21. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Pakaian mereka tidak rusak selama 40 tahun di padang gurun. Mereka diberi makan oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Mereka tidak menanam benih, mereka tidak menuai. Bapak Ibu sekalian, tetapi selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Apalagi cuma 3,5 tahun, terlalu muda bagi Tuhan. Jadi pakaian mereka tidak pernah rusak. Makanan mereka, saudaraku, dijamin oleh Allah.
Bangsa Israel kalau saudara baca Bilangan pasal 11, mereka ingin makan daging. Secara logika manusia, Musa tidak mampu menangkap pikiran Allah. Karena Tuhan berkata, suruh bangsa itu menguduskan dirinya. Karena aku akan memberi mereka makan daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi sebulan penuh mereka akan makan daging. Musa berkata sama Tuhan, Tuhan, ini yang jalan kaki saja 600.000 orang. Tuhan bilang makan daging 1 bulan penuh. Apakah mungkin cukup semua binatang ini dipotong untuk mereka? Apakah mungkin semua ikan di laut ditangkap untuk mereka makan 1 bulan penuh bisa cukup? Kata Tuhan Musa, masa kuasaku tidak mampu mengadakan itu? Dan tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, firman Allah berkata, di dalam Bilangan 11 ayat 31. Saudara Bapak Ibu sekalian. Lalu tiba-tiba gelap, mendung. Apa yang terjadi? Bukan karena cuaca berubah, tetapi burung puyuh terbang dari seberang laut menyeberang. Dan sampai di perkemahan Israel, semuanya burung puyuh itu turun ke tanah. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Allah mampu memelihara umatnya di padang gurun. Tidak perlu khawatir. Mereka minta air, Tuhan kasih air keluar dari batu. Mereka minta makan, Tuhan kirim roti dari langit. Mereka ingin makan daging, Tuhan beri makan daging sebulan penuh. Apa yang tidak bisa? Jadi di padang gurun ini kita masih minum air biasa. Kita masih makan makanan yang kita makan. Bapak Ibu, kita masih pakai pakaian yang ada kita pakai. Semuanya masih seperti ada di bumi ini. Hanya di padang gurun ini iblis tidak bisa masuk. Karena di padang gurun ini, saudara, kalau ikuti pelajaran ini, padang gurun ini sudah dikuasai oleh Allah. Iblis sudah dikalahkan di padang gurun. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, di sini manusia dijaga, dipelihara, dibentuk lebih sempurna lagi oleh Allah. Karena menantikan undangan tiba, datang panggilan dari sorga. Saudara, kedatangan Yesus pada kali yang kedua, maka mereka yang ada di padang gurun akan langsung terbang menuju pertemuan di udara. Yang didahului oleh mereka yang mati dalam Tuhan. Mereka bangkit terlebih dahulu. Lalu kita yang masih hidup, kalau kita masih ada saat itu, maka kita akan bersama diangkat ke udara untuk pertemuan di udara. 1 Tesalonika pada pasal yang keempat ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ada pertemuan di angkasa. Yesus datang kali kedua, maka yang mati bangkit terlebih dahulu. Di padang gurun akan diangkat, lalu terjadi pertemuan di angkasa. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 54. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, di sini baru terjadi perubahan, saudara-saudara. Dirubah dengan sekejap mata. Orang mati bangkit, lalu kita diubah dengan sekejap mata. Tetapi dari sini saudara belum berubah. Ini masih manusia seperti Filipus tadi, masih manusia biasa.
dibawa ke padang gurun, tempat yang disediakan oleh Allah. Tetapi perubahan itu baru terjadi dari padang gurun menuju pertemuan udara. Itu baru terjadi perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, himbauan saya terakhir adalah mari kita tetap setia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada kesukaran, kesulitan. Bapak Ibu tetaplah setia. Karena Tuhan tidak akan pernah mengabaikan orang-orang yang setia kepada Allah. Kita lihat, awalnya memang terjadi peperangan yang begitu dahsyat. Tapi kita lihat akhirnya, wanita itu bahagia di padang gurun. Tempat yang disediakan oleh Allah, penuh dengan sukacita. Pesta yang disediakan. Di sanalah mereka penuh sukacita yang besar. Kalau ada sukacita berarti ada pesta di sana. Di padang gurun itu. Menantikan trompet Allah berbunyi, yaitu undangan untuk pertemuan di udara terjadi. Baru disitulah ada sebuah perubahan. Dengan sekejap mata tubuh ini diubah untuk masuk dalam kemuliaan yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah kebenaran ini boleh tertanam dalam hidup kami sekalian. Membentuk kami berjalan dalam rancangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Kami juga tak berdoa untuk bangsa negara kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tolong menghadapi situasi virus saat ini. Agar masyarakat bangsa kami tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tim medis Tuhan kami tidak putus-putusnya memohon rahmat-Mu. Agar Engkau menjaga, melindungi mereka. Presiden dan wakil presiden kabinet kami taruh semua dalam perlindungan Allah. Bahkan keamanan bangsa ini agar tetap di dalam kendali kuasa-Mu. Bapa, terima kasih berkati semua umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah pelajaran ini boleh menuntun kami hari lepas hari, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan yang besar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berlalu
Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Kita angkat tangan kepada Tuhan, terima berkat dari Bapa. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan kuasa-Mu hamba menyerahkan seluruh umat-Mu saat ini. Dan setiap kami yang mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan berkati sekaliannya. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatilah rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharianmu, diberkatinya segala usahamu, diberkatinya studi anak-anakmu, bahkan studimu sendiri. Diberkatinya engkau kemanapun pergi, Tuhan akan menghindarkan engkau dari segala malapetaka maut, bahkan serangan virus corona ini. Bahkan Tuhan menghindarkan engkau dari segala kecelakaan maut. Yesus berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka segala berkat dari Bapa Surgawi turun dengan segala kelimpahannya kepadamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan pengumuman Bapak Ibu dengar dengan baik, karena ibadah kita rencananya pada minggu pertama seluruh jemaat akan perjamuan di gereja, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Karena itu kursi gereja sudah diatur demikian rupa dan hanya menampung sekitar 72 orang. Karena jaraknya harus 1,5 meter. Oleh karena itu masing-masing akan diatur. Bagian sekretaris melalui pengumuman. Setelah ini dengar pengumuman dengan baik. Karena ibadah kita akan dibuat menjadi 3, bahkan kalau perlu sampai 4 kali ibadah. Dan ini sudah disetujui oleh kepolisian dan juga oleh RT kita setempat. Karena daerah kita ini termasuk daerah aman. Karena itu polisi mengingatkan supaya kita berjaga dengan betul. Karena gereja ini boleh dikata juga disorot oleh pemerintah, karena kita di sini lingkungannya betul-betul baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Karena itu saya harapkan kepada seluruh saudara jemaat Tuhan yang datang nanti kebaktian dalam perjamuan kudus, masing-masing tetap pakai masker. Ya, pakai masker wajah, yaitu plastik, seperti saya pakai sekarang ini. Baik, Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi dalam ibadah Minggu Perjamuan Kudus di gereja kita. Amin. Bagaimana jemaat Tuhan? Saya percaya bahwa ibadah hari ini memberkati kita semua. Untuk informasi yang pertama, yaitu bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat diberikan pada rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, dapat diberikan pada rekening di bawah ini.
Untuk informasi yang kedua, bagi jemaat Tuhan, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh gembala kita, apabila seluruh jemaat Tuhan dapat beribadah kembali di gereja lokal pada tanggal 5 Juli 2020 dalam ibadah perjamuan kudus. Jumlah kehadiran pada setiap ibadah dibatasi hanya 70 orang saja. Tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sekian informasi pada hari ini. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.